Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu harap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Meskipun belajar dari rumah, usahakan tetap fokus supaya kamu bisa berhasil dan bisa mengejar cita-cita kamu. Baik, kali ini kita akan belajar tentang gerak benda SMP kelas 8 bersama saya Ibu Satria Tinambunan. Mari kita menganggap bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. Apa yang menjadi kompetensi dasar dari pelajaran kita? Yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep gerak lurus. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Yuk kita cari tahu. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Sekali lagi anak-anak, suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, misalnya seorang pelari akan berubah posisinya mulai dari awal atau titik start sampai titik akhir atau garis finish. Benda yang dikatakan bergerak akan mengalami suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana ya hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Mari kita pelajari dengan seksama. Baik, yang pertama itu adalah gerak lurus. Namun, sebelum ke gerak lurus, coba perhatikan gambar tersebut. Ini ada gambar rumah, kemudian ini ada gambar sekolah. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Nah, misalnya ini rumah kamu, Nak. Oke, Ibu buat dulu tandanya ini ya, pakai nih highlight. Ibu buat supaya nampak. Nah, ini oke, sekali lagi. Nah, ini rumah kamu. Ini sekolah misalnya. Maka untuk sampai ke sekolah ini tentu ada berapa jalan ya. Misalnya dari sini melewati Aloha sampai Jalan Juanda sampai ke sekolah. Lalu bisa juga dari sini. Nih, ada persimpangan dengan Pasar Wadungasri sampai ke sekolah. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan ya, berapa besar jarak dan perpindahan. Nah, misalnya ya, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali ke rumah, ini hal yang pasti ya. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km. Ya, ini kita nonaktifkan dulu. Oke.
sebentar. Oke. Misalnya jika di jarak rumah ke sekolah itu 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah berapa? 4 km. Dari mana 4 km ini? Yaitu tadi dari rumah ke sekolah 2 km, kemudian kembali lagi dari sekolah ke rumah 2 km. Berarti jaraknya semuanya adalah 4 km. Namun perpindahannya adalah bernilai 0 km. Mengapa demikian? Ini karena ada perbedaan makna antara jarak dengan perpindahan. Nah, di sini anak-anak perlu kamu bedakan ya, bahwa jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan itu merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir ya. Jadi kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhitungkan posisi awal dengan posisi akhir. Sedangkan kalau perpindahan itu memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Oke? Baik. Supaya lebih paham kamu perbedaan antara kedua ini anak-anak, coba kita lihat contoh berikut. Ya, ada seorang pria bermain skateboard di jalan. Ia bergerak 600 km ke kanan, kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri, hingga akhirnya berhenti. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Oke, berapa jarak yang ditempuh oleh pria tersebut? Oke, coba ini kita ganti dulu. Ini warna merah. Oke, ini ya. Nah, ada seorang anak di sini ya bermain skateboard. Katakan itu posisinya adalah di titik A ya. Posisinya di titik A, mula-mula A. Lalu ia bergerak 600 meter ke kanan 600. Katakan posisinya sekarang adalah di C ya. Kemudian dia berbalik arah 300 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti. Nah, balik lagi dia kemari 300 meter dari sini ya, dari C. Katakan itu posisinya sekarang di B. Berarti posisi awal itu adalah A, sedangkan posisi akhirnya adalah di B. Maka yang ditanya adalah berapakah jarak dan perpindahan. Oke, coba kita lihat anak-anak ya. Kalau jarak itu karena adalah apa? Panjang lintasan, panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Berarti kita tinggal menjumlahkan anak-anak. 600 meter tadi ditambah lagi 300 meter berarti seluruhnya adalah 900 meter. Oke. Nah, sekarang mengenai perpindahan. Nah, sebelum kita jawab berapa perpindahan soal ini, kita lihat dulu teorinya sedikit tentang perpindahan ya. Perpindahan tadi adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dengan posisi akhir benda. Nah, disinilah bedanya anak-anakku. Jika benda bergerak ke kanan, maka kita kasih nilai tanda positif. Dan jika ke kiri, kita kasih tanda negatif. Atau jika benda bergerak ke atas bernilai positif, sedangkan ke bawah itu bernilai negatif. Nah, seringkali juga di soal dikatakan benda tersebut mengikuti arah mata angin. Misalnya ke utara. Kalau ada di soal ke utara berarti itu tanda positif. Kalau ke selatan negatif. Kalau ke timur itu positif. Kalau ke barat itu negatif. Oke. Baik, nah sekarang kita lihat kembali soal kita. Yang diminta adalah perpindahan. Berarti perpindahannya adalah berapa tadi? Iya, 600 pertama tadi ke kanan, kemudian ke kiri 300. Berarti total perpindahannya adalah 600 dikurang 300. Kenapa Bu dikurang? Kenapa nggak dijumlah atau ditambah? Iya, karena tadi dia berbalik arah ke kiri, berarti dia jadi kurang. Berarti jadi berapa semuanya? 300 meter ke kanan dari posisi A. Artinya apa anak-anak? Si anak tadi ya melakukan perpindahan kalau dilihat dari posisi awalnya hanya sebesar
300 meter ke kanan. Oke, paham ya? Iya, paham ya? Baik, itu kalau tadi soalnya dalam bentuk garis lurus ya. Lalu bagaimana kalau suatu benda itu bergerak tidak dalam garis lurus tapi membentuk sudut ya? Membentuk sudut seperti gambar ini. Ini gambarnya ya, ada seekor semut di sini. Oke. Mula-mula dia bagaimana? Bergerak ke B, misalnya 4 meter, lalu ke utara ke C. Ke C itu 3 meter. Yang diminta adalah berapakah jarak dan perpindahannya ya. Nah, ini karena dia membentuk sudut, kalau di matematika ini seringkali disebut dengan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini soalnya ternyata. Mula-mula semut bergerak dari A. Kita lihat dari A ya, dari A, ini semut dari A, kemudian bergerak dari A atau barat menuju ke B yaitu timur sejauh 4 meter. Kemudian bergerak ke C atau utara itu sejauh 3 meter. Yang diminta adalah berapakah jarak dan ya ini perpindahan. Ya, berapakah jarak dan perpindahan. Oke. Yuk, berapa kira-kira anak-anak? Untuk jarak dulu berapa yuk? Iya, benar. Kalau jarak itu tinggal kita jumlahkan. Berarti tadi AB-nya 4 meter, sedangkan BC-nya 3 meter. Berarti totalnya adalah berapa? 7 meter. Gampang ya? Iya. Nah, sekarang perpindahan. Oke. Kalau tadi dari garis lurus, kalau perpindahannya garis lurus berarti kita tinggal mengurangkan ya, atau menjumlah. Tapi kalau untuk yang membentuk sudut anak-anak, ini harus kita tinjau dulu ya. Katakan posisi awalnya tadi di A, kemudian posisi akhirnya itu sekarang di C ya. Berarti kalau kita tarik garis antara A ke C ya, ini seperti ini dia jaraknya. Inilah yang dikatakan itu apa? Iya, inilah yang dikatakan dengan perpindahan. Oke, perpindahan. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah perpindahannya? Oke, menurut teorema Pythagoras bahwa apa nak? AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ya, AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, atau AC sama dengan akar, ini kita akarkan kedua ruas ya, berarti sama dengan akar apa ya, ini AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, atau lihat kemari ini dia, sehingga perpindahannya adalah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan akar dari AB tadi 4, BC tadi 3 ya. Berarti semuanya akar berapa? Akar dari 25, karena 4 kuadrat 16, 3 kuadrat itu 9. Akar dari 25 berapa anak? Iya, 5 meter. Maka di sini sudah beda, jarak 7 meter sedangkan perpindahan hanya 5 meter ya. Oke, sudah paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kecepatan dengan kelajuan. Oke, atau sekarang kita lanjutkan kelajuan dan kecepatan ya. Baik, sekarang pikirkan perjalanan kamu saat pergi dari rumah ke sekolah. Oke, apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat beberapa hal penting ya. Nah, katakan ini, ada seorang atlet ya, seorang atlet dalam waktu 6 sekon ya, dalam waktu 6 sekon ini dia mampu menempuh jarak 30 meter. Saya ulangi, dalam waktu 6 sekon atau 6 detik dia mampu menempuh jarak 30 meter.
Pada gambar tampak seorang atlet menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, bahwa atlet tersebut mampu menempuh jarak berapa? Iya, 5 meter setiap sekonnya. Bayangkan ya, 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak atau S tertentu dalam setiap sekonnya atau T disebut dengan apa? Kelajuan. Nah, secara matematis dirumuskanlah itu dengan V sama dengan S per T. Oke, itu rumusnya kelajuan, sangat sederhana. Baik, alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor itu adalah speedometer. Nah, anak-anak pernah melihat speedometer ya? Oke, di kendaraan masing-masing ada itu. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini anak-anak. Nah, jadi angka-angka yang ada di sana itu sebenarnya tetap, hanya saja penunjukannya itu yang berubah-ubah. Ya. Angka yang ditunjukkan oleh speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Kelajuan sesaat ya. Kelajuan sesaat itu kelajuan setiap waktu atau setiap saat, ya. Nah, jadi kalau untuk mengukur kelajuan itu kita gunakan adalah speedometer. Artinya tanpa ada arah di sana, hanya besar dari kelajuan sendiri yang ditunjukkan. Oke. Nah, baik. Pernahkah kamu melihat GPS dalam mobil? Ya, saya pikir pernah lah ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira apa fungsinya ya? Ya, ini sangat banyak manfaatnya. Kenapa? Karena GPS ini itu untuk menginformasikan posisi atau kecepatan, arah dan waktu secara akurat. Oke. Jadi tujuan dari GPS itu adalah menunjukkan atau menginformasikan posisi, kecepatan, arah dan waktu secara akurat. Nah, baik. Lalu apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Sekali lagi, apa perbedaan kelajuan dengan kecepatan? Karena kita tahu simbol dari kelajuan dengan kecepatan itu sama-sama V. Hanya saja kecepatan itu harusnya huruf tebal, ya, sedangkan kelajuan tidak. Ya. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama, kelajuan merupakan besaran skalar. Tahu skalar ya? Skalar artinya besaran yang hanya memiliki nilai saja tanpa ada arah. Oke. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Artinya ada nilainya dan juga ada arahnya. Ya. Kemudian yang kedua, kelajuan mengukur jarak tempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan mengukur perpindahan jarak setiap satuan waktu. Ya, ini jelas saya pikir ya. Oke, secara matematis itu bahwa kelajuan adalah V sama dengan S per T. Sedangkan kalau kecepatan V sama dengan delta S. Delta itu delta itu sama dengan perubahan delta S per delta T. Oke, masuk kita ke contoh soal supaya lebih paham ya. Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Tio. Oke. Nah, coba kita perhatikan dulu soalnya. Sebelum kemari kamu biasakan ya membuat ilustrasi dulu supaya gampang dikerjakan. Oke, buat ilustrasi dulu melalui gambar. Oke, kita gambar ya. Tio berjalan ke timur sejauh 2 meter. Tio berjalan ke timur sejauh 2 meter. Ini misalnya 2 meter. Kita misalkan ini A. Ini kita misalkan B. Nah, Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan arah 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Tio. Oke?
Nah baik, sekarang kita lihat AB 20 meter, BC 10 meter, T1 25 detik, T2 15 detik. Jarak yang ditempuh Tio tentu kita langsung jumlah ya, AB ditambah BC, yaitu 20 tambah 10 sama dengan 30 meter. Nah lalu perpindahannya adalah AC sama dengan AB kurang BC sama dengan 20 meter dikurang 10 meter sama dengan 10 meter. Maka kalau ditanya kelajuan ya, kelajuan berarti jarak tempuh per waktu tempuh. Sehingga tadi jaraknya berapa semuanya? Iya 30 meter. Sedangkan waktu tempuhnya itu adalah 25 tambah 15 sama dengan 40 sekon. Sehingga kalau dibagikan 30 per 40 sama dengan 0,75. Oke. Sedangkan kecepatan atau perpindahan ya, kecepatan. Sedangkan kecepatan itu sama dengan perpindahan benda per waktu. Perpindahannya tadi hanya ada 10 meter. Ya, 10 meter bagi 40 sama dengan 0,25. Oke. Nah, baik. Untuk melihat kemampuan kamu, ya, untuk melihat kemampuan kamu, silahkan kamu kerjakan latihan ini. Ada 4 soal ini ya. 4 soal. Silakan itu dikerjakan di buku tugasnya. Ya, dikerjakan di buku tugasnya lalu disetor ke WA Ibu. Oke? Baik. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa menyimaknya dan mohon maaf apabila yang kurang atau yang salah ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa secara langsung. Salam sehat, sekian dan terima kasih.